Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Dematul Hasanah dari kelas HKIE, nomor induk mahasiswa 101200118. Ingin menjelaskan mengenai tari tasyrih, masa keemasan, sejarah, pembukuan fikih dan usul fikih. Pengertian fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham atau tahu atau pemahaman yang mendalam yang menumbuhkan pengerahan potensi akal. Pengertian fikih secara etimologi juga ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridullahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan memberikan dia pemahaman terhadap agama. Hadis Bukhari nomor 71. Al-Amidi mendefinisikan fikih yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. Dengan menganalisis kedua definisi di atas dapat ditemukan hakikat dari fikih, yaitu 1. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah. 2. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah. 3. Pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan pada dalil tafsili. 4. Fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih. Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan fikih adalah dugaan kuat yang dicapai semua orang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. B. Pengertian usul fikih. Kata-kata usul adalah jamak plural dari kata-kata al-asl. Menurut bahasa berarti landasan tepat membangun sesuatu. Menurut istilah seperti dikemukakan Wahab Az-Zuhali, yaitu bermakna dalil, bermakna kaidah, bermakna ar-rajih, bermakna asal, bermakna sesuatu yang diyakini. Pengertian al-aslu bila dihubungkan dengan kata fikih, maka bermakna al-dalil. Dalam pengertian ini, maka kata usul al-fikih berarti dalil-dalil fikih seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lain-lain. Dari penjelasan sederhana di atas dapat diketahui perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Usul fikih adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti secara fikih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syarak dari dalilnya. Sedangkan fikih ialah hukum-hukum syarak yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu. Sejarah perkembangan fikih. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah, akhlak, dan hukum amaliyah. Pada masa Rasulullah SAW terbentuk hukum-hukum di dalamnya, Al-Quran dan berbagai hukum yang berasal dari Rasulullah, sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus. Pada periode ini, kompilasi hukum fikih terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, serta fatwa sahabat dan putusan mereka, sedangkan sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Masa tabi'in dan tabi'in serta para imam mujtahid, yaitu sekitar abad kedua dan ketiga, umat Islam meluas dan banyak dari orang non-Arab yang memeluk agama Islam. Kaum muslimin dihadapkan pada berbagai kejadian baru, berbagai kesulitan, bermacam-macam kajian, aneka ragam teori, dan gerakan pembangunan fisik dan intelektual yang membawa para mujtahid untuk memperluas dalam ijtihad dan pembentukan hukum Islam terhadap banyak kasus, dan membuka pintu pengkajian dan analisis terhadap mereka, sehingga semakin luas pula lapangan pembentukan hukum fikih, dan ditetapkan sejumlah hukum untuk kasus-kasus yang fiktif. Kemudian ditambahkan kepada dua kompilasi hukum yang terdahulu, maka himpunan hukum fikih pada periode ketiga ini dibentuk dari hukum Allah dan Rasulnya, fatwa-fatwa sahabat dan putusan hukum mereka. Sedangkan sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat dan para imam mujtahid. Sejarah perkembangan usul fikih. Secara implisit, usul fikih telah timbul bersamaan dengan timbulnya fikih, karena usul fikih adalah metode istinbat fikih. Pada masa sahabat dan tabi'in, metode istinbat itu belum tampak jelas dan belum merupakan kaidah. Setelah lahir sejumlah tokoh dan perkembangannya, masalah fikih metode istinbat itu menjadi tampak dan masing-masing mujtahid mempunyai metode tersendiri.
Setelah As-Syafi'i memperhatikan dan membandingkan kaidah-kaidah yang digunakan fuqaha, ia menyusun buku usul fikih pertama, yaitu Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ditulis 2 kali, pertama pada saat ia di Irak dan kedua pada saat ia di Mesir. Setelah itu, barulah ulama lain memberi perhatian terhadap penghimpun usul fikih. Ulama Hanabilah mulai menulis ilmu ini, demikian juga ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah memiliki ciri khas tersendiri dalam menyusun kaidah-kaidah fikihnya. Mereka mengambil kaidah usuliyah dari furu'iyah, sedangkan ulama lain menetapkan kaidah dari dalil-dalil yang kuat. Sejarah pembukuan fikih. Kaum muslimin banyak yang minta fatwa dari fuqaha karena ingin menyelesaikan segala permasalahan sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, fuqaha beristimbat dengan syariat dan fuqaha beristimbat dengan sejumlah kaidah untuk menetapkan hukum yang diperlukan, baik yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi. Perkembangan berikutnya membuat objek pembahasan fikih bertambah luas. Dengan bertambah luasnya objek pembahasan fikih, maka bertambah luas pula polemik yang terjadi. Fikih pada mulanya merupakan fatwa para sahabat dan hukum peristiwa yang terjadi pada masa itu. Pada masa Muawiyah, ada desakan daripada hakim dari berbagai daerah yang merasa perlu dikodifikasikannya putusan-putusan yang mereka berikan. Selanjutnya, usaha pembukuan fikih mulai berkembang di Madinah. Ulama mengumpulkan fatwa para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, dan fatwa tabi'in. Kitab Al-Muwatta disusun selama 40 tahun oleh Imam Malik yang berisikan fatwa-fatwa para sahabat. Ulama Irak juga mengumpulkan fatwa-fatwa Ibnu Mas'ud dan Ali, sekaligus putusan-putusan hukum dari Hakim Suraih. Sementara itu, Ibrahim Al-Nukhal menghimpun fatwa guru-gurunya menjadi sebuah buku. Demikian pula Hamad yang mengumpulkan fatwa-fatwa gurunya. Selain itu, Muhammad bin Hasan juga mengumpulkan atsar dari ulama ke dalam bukunya yang disebut Al-Atsar. Bukunya fikih pada masa Umayyah yang bercampur antara hadis dan atsar adalah Muwatta yang ditulis oleh Malik. Adapun kitab fikih yang tidak bercampur antara hadis dan atsar adalah kitab-kitab ulama Hanafiyah, termasuk buku 6 buah yang dikenal dengan Zohir Ar-Riwayah. Sudah kitab ini berkembang dan menjadi pegangan penganutnya, muncullah kitab-kitab mutasor seperti Mutasar Al-Tohahi, Mutasar Al-Khoduri. Kitab-kitab mutasor itu kemudian disyarahkan dan dikritis oleh ulama lain, seperti Al-Samarkandi yang menulis Al-Taufah. Kitab fikih lainnya tidak menyebut hadis dan asar dalam mazhab Malik adalah Al-Mudawwanah. Buku ini merupakan percakapan antara Asad bin Al-Furat dan Ibnu Qasim Al-Misri yang sudah dikoreksi oleh Sahnun. Kitab fikih berikutnya, fikih yang disertai dalil-dalil yaitu kitab Al-Mabsut yang didiktekan oleh Asy-Syafi'i, didiktekan oleh Asy-Syafi'i yang kemudian disebut Al-Um. Kemudian muncullah beberapa mutasar yang mengikuti sistem ini dari berbagai golongan, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Misalnya, Muhtasar Al-Muzani, Al-Wajiz karya Al-Ghazali, Al-Mutasar Al-Nawawi yang dikenal Al-Minhaj. Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk merealisasikan dua tujuan. Pertama, menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Masing-masing hakim memberi keputusan sendiri, tetapi seharusnya mereka sepakat dengan materi undang-undang tertentu dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari keputusan yang kontradiktif. Kedua, memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fikih dengan susunan yang sistematik, ada bab-bab yang teratur sehingga mudah untuk dibaca. Sejarah pembukuan usul fikih. Dalam tarikh Islam ditemukan berbagai perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah usul fikih. Kalangan pendukung Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang pertama kali menyusun kitab usul fikih adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibnu Hasan. Menurut mereka, Imam Abu Hanifah yang pertama-tama menjelaskan metode istinbat dalam bukunya Ar-Ra'yu, sedangkan Abu Yusuf sebagai penyusun kitab usul fikih dalam mazhab Hanafi. Golongan Malikiyah mengakui bahwa Imam Malik adalah orang yang pertama berbicara tentang usul fikih.
Namun mereka tidak menganggap Imam Malik sebagai penyusun pertama kali kitab usul fikih. Dalam A History of Islamic Law, N.G. Clausen menyatakan bahwa usul fikih dibukukan pada abad ketiga Hijriah atau pada masa awal Imam Syafi'i. Dan ia dianggap sebagai perintis atau bapak jurisprudensi dalam Islam. Bukan berarti masa-masa sebelumnya tidak ada upaya-upaya istinbat atau apapun. Pemikiran-pemikiran hukum Islam pada masa ini ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan keislaman bahkan dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dalam suasana pesatnya perkembangan ilmu-ilmu keislaman tersebut, usul fikih muncul menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Usul fikih dirumuskan di samping untuk mewujudkan metode istinbat yang jelas dan dapat dipedomani oleh peminat hukum Islam, juga dengan itu kebenaran hasil ijtihad di masa sebelumnya. Sepeninggalan Imam Syafi'i, membicara tentang usul fikih semakin menarik, dan usul fikih itu sendiri semakin berkembang. Pada dasarnya, ulama fikih pengikut Imam Mujtahid yang datang kemudian mengikuti dasar-dasar yang sudah disusun Imam Syafi'i. Sepeninggalan imam-imam mujtahid yang 4 dinyatakan bahwa kegiatan ijtihad terhenti. Namun sebenarnya yang terhenti adalah kegiatan ijtihad mutlak, sedangkan ijtihad terhadap usul mazhab yang tertentu masih tetap berlangsung, yang masing-masing mengarahkan kepada menguatkannya usul fikih yang dirintis para imam pendahulunya. Sesudah melembangnya mazhab-mazhab fikih, maka arah pengembangan usul fikih terlihat dalam dua bentuk yang masing-masing disebut aliran usul fikih. Pertama, penyusunan kaidah usul tidak terpengaruh pada furu' mazhab manapun. Pengembangan usul fikih dalam bentuk ini disebut aliran mutakalimun, karena yang banyak berperan dalam pengembangannya adalah ulama Syafi'iyah. Aliran usul ini disebut juga aliran Syafi'iyah. Kedua, penyusun usul fikih yang terpengaruh pada furu' dan penyesuaiannya dengan kepentingan furu' dan berusaha mengembangkan ijtihad yang telah berlangsung sebelumnya. Hal ini berarti bahwa fuqaha pengikut mazhab melakukan ijtihad untuk kepentingan memelihara hukum fikih yang telah dicapai ulama mujtahid sebelumnya. Usul fikih dalam bentuk ini disebut usul fikih aliran fuqaha, karena yang banyak berperan dalam pengembangan usul dalam bentuk ini adalah dari kalangan mazhab Hanafiyah. Aliran usul bentuk ini disebut juga dengan aliran Hanafiyah. Sesudah dua metode ini berjalan, mapan dan berkembang menurut aliran masing-masing, ditemukan pula kitab-kitab usul fikih yang merupakan gabungan dari dua aliran tersebut. Sebagian ditulis oleh ulama dari mazhab Syafi'i, seperti kitab Jami al-Jawami, dan sebagian ditulis oleh ulama Hanafi, seperti kitab Al-Tahrir yang ditulis oleh Ibnu al-Humam. Karya-karya dalam bidang usul fikih kami simpulkan sebagai berikut. Kitab-kitab usul fikih yang disusun menurut aliran jumhur diantaranya adalah Ar-Risalah disusun oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Uddah fi Usul al-Fiqih oleh Abu Ya'la al-Farrah, Al-Ihkam fi Usul Ahkam oleh Syaif al-Dian al-Amidi, Minhaj al-Wusul fi Ilmi al-Usul oleh Al-Hadi al-Baidawi, Al-Mustafa min Ilma al-Usul oleh Abu Hamid al-Ghazali. Sedangkan kitab-kitab usul fikih yang disusun menurut aliran Hanafiyah antara lain Tahwim al-Adillah karya Imam Abu Zaid al-Dabusi, Usul Syarakhsi karya Imam Muhammad ibnu Ahmad Syamsi al-Aimmah al-Syarakhsi, Kanz al-Usuli ila Ma'rifat al-Usul karya Fadl al-Islam al-Basdawi, Manar al-Anwar oleh Abu al-Barokat Abdullah ibnu Muhammad an-Nasafi. Kitab-kitab usul fikih yang disusun dengan menggabungkan aliran jumhur dengan aliran Hanafiyah antara lain Jami'ul al-Jawami karya Tajal dan Ibnu al-Sibki, Al-Tahrir fi Usul al-Fiqh karya Kamal al-Din Ibnu al-Hummam, Musalam as-Subut karya Muhibbullah Ibnu Abda al-Syukur, Al-Muwafaqat fil Usul al-Syariah karya Ibnu Asal al-Syatibi.
Sekian penjelasan mengenai materi tarikh tasrih masa keemasan, sejarah pembukuan fikih dan usul fikih. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.